Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tense atau bentuk waktu. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Simple present tense. Tense pertama yang ada dari 16 tenses yang akan kita pelajari nanti. Nah, untuk simple present tense itu sendiri ada 3 macam rumusnya. Ada yang rumus verb, ada yang rumus noun, dan ada yang rumus adjective. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, apa aja rumus verb, noun, dan adjective, kita harus tahu dulu definisi. Apa sih simple present tense itu? Definisinya kita artikan satu persatu ya. Simple artinya sederhana, present artinya sekarang, dan tense artinya bentuk waktu. Kalau kita artikan dari belakang, dari bawah ke atas atau dari belakang ke depan, tense, present, simple. Jadi definisinya adalah simple present tense yaitu bentuk waktu pada masa sekarang yang sederhana. Ini definisi yang sangat simpel ya, tidak bertele-tele dan tidak panjang. Dan ini berfungsi atau masuk dalam rumus verb, noun, dan adjective. Verb adalah kata kerja, noun adalah kata benda, dan adjective adalah kata sifat. Istilahnya ada 3 di sini ya. Dan untuk aux1 atau auxiliary verb itu kata bantu di verb, dan to be one kata bantu untuk noun dan adjective. Ya, one karena di sini masih present ya, jadi menggunakan satu. Oke, kita lanjut masuk ke dalam materi yang pertama. Rumus pertama itu verb. Verb. Clues atau ciri-cirinya atau petunjuknya 1. Menggunakan aux1. Aux1 ada do dan does. Do untuk siapa? Ya betul, untuk I, you, they, dan we. Dan does untuk subjek he, she, dan it. Aux tadi adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua adalah, used to be is forbidden. Menggunakan to be adalah terlarang, nggak boleh, haram hukumnya ya. Selanjutnya setelah ciri-ciri kita masuk ke pattern atau ke rumus. Ini untuk affirmative sentence, ini untuk negative sentence, dan ini untuk interrogative sentence. Untuk affirmative sentence atau kalimat positif ada subject plus verb one plus object or complement. Jadi complement di sini artinya pelengkap ya, nggak mesti objek. Kenapa? Karena dalam setiap kalimat syarat wajibnya adalah subjek dan predikat. Ya, predikatnya bisa verb, nanti bisa noun dan adjective. Tapi tidak wajib untuk objek karena kata benda atau objek atau kalimat, dalam sebuah kalimat ada yang memerlukan objek, ada yang juga tidak perlu memerlukan objek. Istilahnya nanti ada transitif dan intransitif. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi makanya saya taruh komplement, bisa aja nanti ketemu yang intransitif kan, gitu. Untuk rumus yang negatif, tinggal taruh kata bantunya dan taruh not-nya setelah kata bantu. Apapun itu setelah kata bantu baru not. Jadi itu subject plus aux1 plus not plus verb one plus object or complement. Jadi kalau untuk kalimat tanya atau interrogative sentence tinggal dibalik posisinya. Subjek di urutan kedua dan aux1 di urutan pertama. Nggak perlu not karena not adalah ciri-ciri negatif. Jadi tinggal dibalik, akan menjadi kalimat tanya berupa apakah. Aux1 tadi kan do atau does. Jadi bermakna apakah. Jadi kalau subjek terus lurus di belakangnya verb one sama verb one, object or complement sama plus question mark, jangan lupa tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya. Nah, yang namanya aux1 di depan akan menjadi kalimat tanya bermakna apakah. Jadi kalau pertanyaan apakah jawabannya antara yes or no. Ya betul, yes or no. Untuk positif yes, subject plus aux1. Kalau negatif no, subject plus aux1 plus not. Tinggal tambahin not aja kalau no, karena kalimat negasi atau kalimat negatif. Dan saya tegaskan lagi untuk keterangan penggunaan aux1 ini tadi apa aja ada do dan does. Subjeknya siapa aja? Do untuk I, you, they, dan we, dan does untuk he, she, dan it. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, contoh di sini ada do dan does. Untuk yang pertama, mari kita sama-sama baca. Untuk kalimat positif atau affirmative sentence-nya adalah you play badminton. You sebagai subjek, play sebagai verb one, dan badminton sebagai objek.
di negatif akan muncul tadi aux1 dan not. Kenapa pakai do? Karena you adalah bagian dari do. You bagian dari do. Ya, betul. Dan pastikan sesuai ya, you do not play badminton. Kenapa ya, perintahnya juga harus menggunakan do. Dan bisa digabung. Nanti akan kita belajar di materi selanjutnya cara menggabung auxiliary verb to be atau modals dan yang lainnya dengan not. Do not jadi don't. Nah, kalau does not ini nanti akan jadi doesn't dan yang lain-lain seperti will not jadi won't, shall not jadi shalln't dan lain-lain. Oke, langsung kita ke interrogatif. Tinggal dibalik tadi kan, you do jadi do you. Terus lurus deh sama play badminton. Do you play badminton? Di sini bermakna apakah kamu bermain bulu tangkis? Jawabannya kalau apakah yes or no. Yes, I do. No, I do not. Karena yang ditanya you berarti jawabnya I. Kalau yang ditanya I berarti yang jawabnya adalah you. Tapi hanya untuk beberapa kasus sih sebenarnya. Karena tidak semua ditanyakan saya adalah kamu, seolah-olah seperti amnesia ya. Misalnya apakah saya Yandi? Ya, saya Yandi. Nggak mungkin kan, jadi atau ya kamu Yandi. Tapi seperti misalkan apakah saya tertidur, apakah saya terlambat, apakah saya terpilih, itu bisa menanyakan hanya I dan jawabannya adalah you. Itu nanti kita bahas selanjutnya. Yang pasti make sense ya, masuk akal. Kalau ditanya kamu jawabnya saya, dan kalau ditanya saya pasti jawabnya kamu. Misalnya kalau saya ngomong apakah saya seorang guru, murid lalu jawab ya betul Anda adalah seorang guru, seperti itu. Dan apakah kamu murid? Ya betul saya seorang murid. Nah seperti itu logiknya ya, logikanya. Oke, lanjut kita ke contoh nomor 2. Setelah do ada does. Untuk does ini siapa tadi subjeknya? Ini ada he, she, dan it. Oke. Untuk does contohnya untuk kalimat positif atau di affirmative sentence ada Yudi buy some milk. Yudi membeli susu. Kenapa pakai S? Oke, kita akan bahas nanti lagi lebih detailnya kenapa huruf S itu ada. Ini syaratnya ketika subjek adalah orang ketiga tunggal. Siapa orang ketiga tunggal itu? Yaitu he, she, dan it. He, she, dan it ini adalah orang ketiga tunggal. Tapi bisa juga benda mati atau flora atau fauna, artinya menggunakan he, she atau it, automatically by atau kata kerja harus tambah huruf S. Yudi buys some milk. Hewan, benda mati lainnya, terserah. Nah, kenapa pakai some? Kenapa nggak pakai the atau a milk? Karena ini adalah masuk kategori uncountable noun, yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung. Makanya gunakan some. Haruskah nggak boleh pakai the? Ya memang nggak boleh karena the dan itu masuk kategori artikel, itu masuk countable yang bisa dihitung. Nanti kita bahas tentang countable dan uncountable noun. Kita lanjut ke negatifnya. Nah, karena Yudi adalah nama orang dan kita belajar bagaimana cara mengubah menjadi pronoun supaya terlatih nanti saat di soal-soal reading yang kembali kemana, misalkan he refers to siapa, nah gitu. Jadi kita terlatih. Yudi adalah kata gantinya, pronoun adalah he. Dan untuk kalimat negatifnya kita taruh aux-nya does, ya kan, karena he masuk does. Terus kasih not, terus by. Nah, kenapa S-nya hilang? Karena udah diwakili oleh does ini tadi. Awalnya kan dari do seperti ini. Jadi es, does itu tadi asal muasalnya kenapa jadi ada perbedaan do dan does? Sebenarnya ada do aja. Ada es ini karena ketika ketemu dengan orang ketiga tunggal tadi. Jadi he does not buy. Jadi buy kembali normal aja. Jadi jangan tabrakan ya, cukup salah satu aja kalau udah di sini. Karena di sini nggak ada auxiliary verb, ada s-nya. Karena di sini udah ada does-nya, ada es-nya. Ya udah, buy ngalah kayak gitu ceritanya. Jadi itu aja ya salah satu. Kalau udah muncul does, kembalikan aja verb one-nya, nggak usah pakai s lagi. Seperti itu. Lalu some milk. Dah gitu. Selanjutnya ke negatif. Interrogatif atau kalimat tanya. Tinggal dibalik. He does menjadi does he. Does he dan seterusnya lanjut. Buy, ya karena udah ada es tadi ya, jadi nggak usah lagi pakai s. Does he buy some milk? Dengan question mark, jangan lupa tanda tanya. Dan jawabannya kalau yes,
Ya karena kita membicarakan orang lain, orang ketiga, bukan pembicaraan antara ini tadi, orang kedua dengan orang pertama. Jadi kalau you ditanya you jawab I, kalau ditanya I jawabnya you. Kalau di sini sama, mau di atas mau di bawah penanya atau penjawab, karena kita bicara orang lain, ya orang lain juga yang kita bahas topiknya. Apakah dia membeli susu? Iya, betul. Tidak, salah. Jadi sama. Kalau does he buy? Jawabannya yes he does. Kalau no, no he doesn't, atau he does not. Seperti itu. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan pastikan dulu sambil dicatat ya materinya, sambil diasah untuk kalian belajar. Jadi jangan cuma nonton aja, tapi bisa juga sambil mengasah otak kalian dan kedisiplinan kalian dalam memastikan pelajaran itu paham dan teliti. Catat aja mulai dari materi sini, dari definisi, lalu ke petunjuk, terus ke pattern atau ke rumus, sampai ke contoh. Dan kalau sudah tercatat, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, berarti kita langsung masuk ke exercises, latihan. Coba kalian bikin satu menggunakan do, satu menggunakan das seperti ini, dan gunakan nama orang ya, supaya nanti terlatih untuk terbiasa mengubah menjadi pronoun atau kata ganti. I, you, we, they, he, she, dan it. Seperti itu. Dan kerjakan di kolom komentar. Pastikan kasih nama asli kalian. Ya kali aja nanti username atau nama akun kalian tuh bukan nama asli. Jadi nama asli lengkap. Terus jawabannya yaitu satu yang menggunakan do dan dua menggunakan das. Lengkap ya. Lengkap satu paket nih. Satu soal itu menggunakan affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, dan jawabannya yes dan no-nya juga. Seperti itu. Oke. Good luck. Salam dari DSR Course. Bye-bye.